Halo semua, pada saat ini saya akan membahas permasalahan dalam pemrograman linier yang diselesaikan dengan menggunakan dua metode. Yang pertama metode grafik, di mana di situ ada dua cara yaitu titik sudut dan garis lidik, dan yang kedua metode simplex. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Christophora Feliciana Sindika Magi, mahasiswi semester 4, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Manado. Kasusnya yaitu, dalam masa pandemi virus COVID-19 di Indonesia ini, seorang mahasiswa menjadi reseller online shop yang menjual masker dan hand sanitizer demi membantu keuangan keluarga. Mahasiswa tersebut memiliki persediaan masker dan hand sanitizer masing-masing sebanyak 24 buah masker dan 30 botol hand sanitizer. Mahasiswa itu menjual masker dan hand sanitizer dalam bentuk paket. Paket A berisi masker sebanyak 2 buah dan hand sanitizer sebanyak 6 botol. Paket B berisi masker sebanyak 6 buah dan hand sanitizer sebanyak 6 botol. Jika keuntungan paket A adalah 36.000 dan keuntungan paket B adalah 30.000, maka berapa keuntungan maksimum yang mahasiswa tersebut dapatkan? Yang pertama, kita menggunakan metode grafik. Dalam metode grafik, kita harus melihat rincian masalahnya, yaitu di dalamnya terdapat variabel keputusan, fungsi kendala, dan fungsi tujuan. Variabel keputusannya yaitu X sama dengan paket A dan Y sama dengan paket B. Dan fungsi kendalanya yaitu X, Y lebih besar dari sama dengan 0 dan 2X tambah 6Y lebih kecil dari sama dengan 24 dan 6X tambah 6Y lebih kecil dari sama dengan 30. Fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan Fx, Y sama dengan 36.000X tambah 30.000Y. Kita masuk dalam model pemrograman linier. Kendala pertama, 2X ditambah 6Y lebih kecil dari sama dengan 24, titik potong pada sumbu X dengan Y sama dengan 0, yaitu 12,0, dan titik potong pada sumbu Y dengan X sama dengan 0, yaitu 0,4. Kendala kedua, 6X tambah 6Y lebih kecil dari sama dengan 30, titik potong pada sumbu X dengan Y sama dengan 0, yaitu 5,0. Titik potong pada sumbu Y dengan X sama dengan 0, yaitu 0,5. Kita masuk pada penyelesaian. Yang pertama, dengan cara metode titik sudut. Ketika digunakan titik uji 0,0, maka kedua persamaan tersebut memiliki daerah penyelesaian di bawah garis, seperti pada gambar di samping. Dari gambar di samping, kita peroleh titik koordinat O 0,0, A 0,4, C 5,0. Untuk koordinat B dapat diperoleh dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Metode eliminasi. 2X tambah 6Y sama dengan 24, 6X tambah 6Y sama dengan 30. Kedua persamaan tersebut dikurangkan menjadi negatif 4X sama dengan negatif 6, X sama dengan negatif 6 per negatif 4 sama dengan 1,5. Jadi X sama dengan 1,5. Substitusi X ke persamaan 2X tambah 6Y sama dengan 24. 2X tambah 6Y sama dengan 24.
kita substitusikan X sama dengan 1,5, menjadi 2 dikali dengan 1,5, tambah 6Y sama dengan 24. 3 tambah 6Y sama dengan 24, 6Y sama dengan 24, dikurangi 3, 6Y sama dengan 21, Y sama dengan 21 per 6, sama dengan 3,5. Jadi nilai Y sama dengan 3,5. Koordinat titik B yaitu 1,5, 3,5. Seperti yang kita lihat di tabel, setiap koordinat disubstitusikan ke keuntungan Fx, Y sama dengan 36.000X ditambah 30.000Y. Titik O dengan koordinat 0,0 mempunyai nilai 0. Dan titik A dengan koordinat 0,4 mempunyai nilai 120.000. Dan titik B dengan koordinat 1,5 dan 3,5 mempunyai nilai 159.000. Dan titik C dengan koordinat 5,0 mempunyai nilai 180.000. Jadi nilai maksimum yang bisa diperoleh adalah 180.000. Sekarang dengan menggunakan cara metode garis lidik. Persamaan garis lidik. Ambil nilai K sama dengan 180.000. 36.000X tambah 30.000Y sama dengan 180.000. Kita perkecilkan menjadi 6X tambah 5Y sama dengan 30. Titik potong sumbu X dengan Y sama dengan 0 menjadi 6X tambah 5Y sama dengan 30, 6X sama dengan 30, X sama dengan 5. Di titik 5,0. Titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0 menjadi 6X tambah 5Y sama dengan 30, 5Y sama dengan 30, Y sama dengan 6 di titik 0,6. Nilai maksimum diwakili oleh titik C karena garis tersebut menyinggung titik 5,0. Kita lihat pada gambar bahwa garis lidik tersebut menyinggung titik 5,0. Substitusi koordinat titik C 5,0 pada persamaan Fx, Y sama dengan 36.000X tambah 30.000Y sama dengan 36.000 dikali 5 tambah 30.000 dikali 0 sama dengan 180.000. Jadi nilai maksimum fungsi adalah 180.000. Kesimpulan, jadi nilai keuntungan maksimum yang bisa diperoleh adalah 180.000 dengan menjual 5 paket A dan tidak menjual paket B. Yang kedua, kita menggunakan metode simplex. Dalam menggunakan metode simplex, kita harus melihat fungsi tujuannya, kendala, dan bentuk kanoniknya. Fungsi tujuannya yaitu max Z sama dengan 36X1 ditambah 30X2. Kendala sama seperti yang di atas, X, Y lebih besar dari sama dengan 0, 2X tambah 6Y lebih kecil dari sama dengan 24, 6X tambah 6Y lebih kecil dari sama dengan 30. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu syarat dalam metode simplex yaitu harus dalam bentuk persamaan. Sedangkan di dalam kendala tersebut kita lihat masih dalam berbentuk pertidaksamaan. Nah, untuk itu kita ubah ke bentuk kanoniknya. Z sama dengan 36X1 tambah 30X2 tambah 0S1 tambah 0S2
Z kurang 36X1 kurang 30X2 tambah 0S1 tambah 0S2 sama dengan 0. 2X tambah 6Y tambah S1 sama dengan 24. 6X tambah 6Y tambah S2 sama dengan 30. Dengan X, Y, S1, dan S2 lebih besar dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita bawa dalam bentuk tabel. Bentuk tabelnya seperti ini. Setelah itu, kita pilih mana yang akan masuk basis. Di sini, yang sudah masuk basis sebelumnya adalah S1 dan S2. Sedangkan X1 dan X2 merupakan variabel non-basis. Artinya, nilainya sama dengan 0. Terus, mana yang akan kita pilih? Nah, di sini kita lihat di baris set dan pilih yang paling kecil. Yang paling kecil di sini ialah negatif 36. Kita pilih kolom X1. Jadi nantinya yang akan masuk basis adalah X1. Setelah kita berhasil menentukan mana variabel yang akan masuk basis, sekarang kita menentukan mana variabel yang akan keluar basis. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menentukan rasio. Rasio di sini adalah penyelesaian, kemudian dibagi dengan kolom XI yang akan masuk basis itu. Nah, di sini ada kolom XI dan ada penyelesaian. Untuk mencari rasio, yaitu penyelesaian dibagi dengan X1. Setelah kita mendapatkan rasionya, kita lihat mana rasio yang positif yang paling minimum. Nah, di sini kita lihat yang paling minimum yaitu 5. Karena nilai minimumnya yaitu 5, jadi kita pilih S2 yang akan keluar basis. Sehingga di sini kita bisa menentukan mana baris pivot dan mana kolom pivotnya. Maaf, di sini di keterangan kolom pivotnya seharusnya di X1, di bawah X1. Elemen pivotnya yaitu 6. Setelah ini, kita lakukan perhitungan berdasarkan operasi Gauss-Jordan. Nah, caranya seperti yang ada di sini. Nah, setelah itu kita bawa dalam bentuk tabel. Dari yang kita telah melakukan perhitungan di slide sebelumnya, kita peroleh nilai-nilai yang ada di tabel. Dan nilai-nilai tersebut ialah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5, Z sama dengan 180, S1 sama dengan 14, dan S2 sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah atau penjelasan-penjelasan yang saya berikan kurang dimengerti atau tidak jelas. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih.